Gua kemarin nonton film di Netflix, bukan film sih, tapi kayak dokumenter gitu. Mungkin lu juga pasti, gua yakin nih, lo para mutan ini pasti juga pernah nonton film ini. Namanya adalah dokumenter ini, Hot Girls Wanted. Pasti lo tahu dong. Kalau nonton Netflix pasti lo tahu. Terus ada juga yang paling oke menurut gua itu namanya Liberated. Jadi Liberated tulisannya, Liberated. Lo boleh itu kayak revolusi seks di zaman sekarang yang terjadi di era spring break di Amerika. Gue tuh suka nonton-nonton begitu karena memang bagian gue kan gitu. Gue tuh sometimes gue harus tahu karena beberapa pasien gue itu datang dengan kelainan seksual, bisa jadi urusan hormon dan lain sebagainya. Nah itu memang memang udah expertise gue ada di sana gitu. Walaupun gue bukan ahli seksolog banget gitu, gue bukan seksolog. Tapi kadang-kadang tuh ada orang datang karena kelainan, mengalami kelainan berhubungan seks, cuman berdasarkan dengan hormonal karena ya ada disitulah gitu penelitian gue beberapa ada yang di sana. Nah kalau kalau lo lihat film itu tuh menampilkan data yang menurut gue agak sedikit, apalagi Hot Girls Wanted ya. Kalau lo nonton Hot Girls Wanted tuh itu adalah cerita tentang gimana company-company film porno di dunia itu merekrut orang, dan katanya itu ada ribuan orang yang ngantri pengen menjadi bintang bokep. Saya nggak lo? Gokil. Gokil karena ya jadi webcam girls atau lo jadi apa ya, jadi jadi bintang filmnya banyak gitu. Gue juga kemarin bukan kemarin sih, udah lama kalau ini. Gue tuh sempet nonton juga tuh dokumenter yang apa, When the Porn End kalau nggak salah. Gue itu ada 3 series. eh gue nonton tiga-tiganya. Yang ketiga ada di Netflix kalau gue nggak salah. Yang satu duanya gue waktu itu download karena itu dokumenter bagus banget menurut gue, karena itu apa ya, eh bercerita tentang kondisi-kondisi yang dialami oleh artis-artis film porno ketika dia udah pensiun. Nah, so hari ini karena kalian sudah mendengarkan House Vital, podcast yang membahas tentang yang vital-vital, dimulai dari subjek vital, objek vital, dan alat vital. So hari ini gue akan membahas tentang film porno. Apa sih yang terjadi seandainya lo nonton bokep? Ya bokep. Kenapa namanya bokep? Gue sih gak tahu ya. Kalau eh, bokep itu bo ya itulah. Oh, bokep itu berasal dari kata BF, blue film, BF, blue film men, blue film. Jadi zaman dulu tuh kita tuh kalau bilang film porno tuh BF, ya kan? Cuman di eh, digunakan menggunakan rumusnya orang Jakarta. Orang Jakarta kan gitu, bini jadi bokin, ya kan? Terus apa namanya? Eh, bapak jadi bokap, nyonya jadi nyokap, ya nggak sih? Semuanya ada rumusnya gitu. Gila jadi gokil. Nah, BF jadi bokep. Nah, gue baru tahu. Gue senang sekali menemukan informasi ini. Oke, baiklah. Eh, eh, Men, nggak ada laki-laki yang nggak nonton bokep kali ya. Gue sih nggak tahu. Eh, Kayaknya nggak ada laki-laki yang nggak nonton film porno. Ada nggak sih? Kalau ada, tolong kasih tahu gue. Dan gue nggak tahu apakah cewek-cewek suka nggak sih sama cowok yang nggak nonton film porno. Ada juga permasalahan, mungkin ini akan jadi pembicaraan gue juga kalau gue menemukan narasumber yang tepat. Gue akan bahas sebenarnya nonton film porno itu termasuk selingkuh nggak sih? Jadi lu pacaran atau lu suami istri, tapi suami lu nonton film porno, itu termasuk dalam selingkuh nggak sih? Dan ini juga debatable pasti. Ini debatable banget. Nah, tapi kita belum masuk ke sana karena kayaknya itu bukan ranah gua beropini, tapi mungkin itu kita bisa nanya lagi ke narasumber gua nanti kalau gua ketemu, ya mudah-mudahan ketemu aja. Atau lu mau jadi narasumber gua, lu boleh
komen di bawah, gue mau dong jadi narasumber lo, atau enggak lo boleh DM Instagram gue juga. Kalau jati diri lo tidak mau dibongkar, gue tidak akan ngebongkar, karena yang gue butuhin bukan lunya, bukan sosok lunya, tapi yang gue butuhin adalah kontennya, supaya bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman yang denger ini. So, gue pikir semua orang atau semua laki-laki itu tuh bukan suka ya. Gue bilang suka juga nggak, gimana ya? Pastilah, pasti nonton film bokep tuh udah jadi hal yang lumrah menurut gue. Coba tanya sama cowok lo, coba tanya sama laki lo, siapa artis film bokep yang paling dia suka? Gua pikir pasti mereka punya ya. Pasti mereka punya. Dan dengan mengetahui kategori-kategori apa yang sering mereka nonton, lo jadi tahu fantasi cowok lo. Jadi gua menyarankan sama cewek-cewek, kalau lo punya cowok, lo jangan tabu kalau cowok lo suka nonton bokep. Harusnya lo nanya, lo suka nonton bokepnya gimana? Kalau lo tahu dia suka nonton bokep yang kayak gimana, maka lo tahu dia sukanya tipe seks yang kayak gimana. Kalau lo tahu gimana, tinggal diwujudin, men. Nih ya, gue kasih tahu, kalau sampai laki-laki itu bisa menemukan orang yang bisa mewujudkan fantasi, men, you are the best, man. Dia tidak bakal mencari lagi yang keluar, ya. Karena fantasinya apa yang dia pikirkan selama ini itu sudah didapati sama dia di rumahnya, di tempatnya. Kira-kira begitu, guys. Karena pelajaran buat seks ini penting loh. Pelajaran sebentar. Ini kok gue ada apa sih? Ini gue ada. Nah, karena gila seru banget ya. Karena kalau misalkan lu berpikir kehidupan seks itu penting, men. Penting banget. Karena ada, gue lupa datanya apa, tapi nanti bakal gue cari. Cuma gue lupa datanya apa. Gue belum sempat buka komputer gue, karena gue baru nyampe di ruang praktek, jadi gue langsung bikin podcast. Jadi gue belum sempat buka komputer gue. Tapi data yang terakhir gue terima itu penyebab kasus. Tapi gue googling aja deh, kali aja ada ya. Setahu gue penyebab, bentar ya, gue coba googling nih, penyebab perceraian. Kita lihat data yang keluar ketika gue googling penyebab perceraian. Gue tuh bentar. Oke. Tidak ada ya. Tidak ketemu gua. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja buat ngebahas tentang film porno ini. Gitu, film porno. Banyak hal yang lo harus tahu tentang film porno. Maksud gue gini, film porno tuh ada bagusnya dan ada jeleknya. Dan biar lo tahu, mungkin yang nonton ini para mutan itu kan mutan-mutan ini kan nggak semuanya ini ya, nggak semuanya rock and roll, atau semuanya pergaulannya rusak kayak sebagian mutan ya. Atau seperti gua. Tapi ada yang memang pergaulannya bagus gitu, ke tempat ibadah, ke masjid, ke gereja. Terus ada juga yang ya baik-baik lah gitu. Terus dia nggak pernah nonton film porno, dia nggak tahu apa itu film porno. Kali ini gue ngasih tahu sama lo, kalau Pornhub itu 3 kali lebih banyak diakses orang dibandingin Instagram. Ini data dan valid, men. Nih ya, gue ulangin, Pornhub itu 3 kali lebih banyak diakses orang dibandingin dengan Instagram dan Facebook dan Twitter. Lo tahu nih, lo mungkin cewek-cewek ya, ini cewek-cewek kan kalau lo buka handphone paling yang dibuka apa sih? Kalau nggak Instagram, Facebook, Twitter, 3 itu aja gitu. Itu lagi udah ditutup, diam lagi, ambil handphone, buka lagi, gitu-gitu mulu kan. Lo mungkin handphone butuhnya cuman buat itu doang. Tapi biar lo tahu nih, sebanyak-banyaknya lo ke Instagram, Pornhub itu jauh lebih banyak diakses dibandingin dengan Instagram di seluruh dunia. Gokil gak, men?
Gokil. Dan bisnis porno sekarang, bisnis film porno itu sekarang udah miliaran. Udah miliaran. Gila nggak lo? Miliaran dolar maksud gue. Bisnisnya tuh udah reality king, fake fake agent, fake taxi. Fake itu kan satu company ya. Kalau gue nggak tahu. Reality King, Bang Bros, Vivid itu Vivid Legendary, ya kan? Yang kalau bintang bintang bokepnya jemputnya belum dicukur, kan? Vivid, Vivid, anak VHS tuh dulu nontonnya Vivid tuh, men. Vivid ada Vivid Girls juga dulu tuh. Jadi Vivid Girls biasanya dia lemparan dari Playboy. Gokil kok gua tahu ya anjing. Gua tahu bangsat. Kalau zaman sekarang kan lebih ke Bang Bros. Bang Bros tuh juga mind blowing banget tuh. Sebelum ada Vektesi itu Bang Bros tuh lumayan keren. Karena dia pakai van jemputin cewek-cewek di pinggir jalan. Lo mau nggak nih ngewe sama gua tapi gua bayar 2 juta. Gokil. Misalkan atau gua bayar $200, $300. Nice. Terus dia bawa terus dia ngewe di mobil. Itu mind blowing banget. Sebelum adanya fake taxi itu tahu gua itu berang fake fake hoop ya, fake hoop itu munculnya tuh dari Inggris kok nggak salah gua, dari London. Muncul begitu-begitu. Bang Bros selalu berhasil dan Reality Kings itu berhasil menelurkan banyak banyak apa ya? Banyak bintang-bintang kayak Mia Khalifa, terus Mia Landworth, terus Romy Rain, terus ada anjir banyak ya. Karena ada beberapa tingkat nih supaya lu mungkin yang nonton gua nih ada yang cewek-cewek, para mutan ini mungkin ada mutanwati. Ada mutanwati. Jadi mungkin lo ngelihat gini. Eh gila ya ini cewek-cewek eh ini cowok-cowok suka nonton bokep anjing dia tahu. Ini biar gua kasih tahu ya penonton bokep tuh ada banyak tingkatan. Pertama tingkat newbie. Penasaran. Wah, anjir, ini gimana? Wah, itu Kenti dimasukin ke Meki itu. Itu gimana sih? Oh, ternyata ada foreplay dulu. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata itu newbie. Ya, yeah, newbie. Atau tingkat kedua adalah tingkat intermediate. Ya, yeah, itu tingkat butuh doang. Jadi dia kayak cuman, waduh, gue butuh nih. Gue udah butuh. Gue butuh. Jadi gue tuh tiap hari harus nonton bokep. Lalu yang ketiga adalah tingkat ketagihan. Ya ketagihan sama butuh mirip ya. Tapi ini udah ketagihan. Tiap hari gue harus nonton bokep. Gue tuh wajib lah. Wajib ke kamar mandi, ngidupin keran kecil-kecil, ya kan? Kerannya dihidup kecil kan. Saat habis itu duduk di jamban. Set yang apa namanya? WC duduk itu. Dia duduk di jamban, bukain celana, handphone-nya dikecilin. Terus kemudian dia nonton. Aduh, gue pernah begitu, men. Ya. Lalu level yang nomor 2 paling atas ini adalah level expert. Level expert itu, oh ya, level yang di bawah tadi, yang kebutuhan itu adalah kebutuhannya bukan buat nonton, tapi udah langsung nonton sambil coli. Jadi sebenarnya kebutuhannya itu lebih ke coli sih. Cuman butuh pelampiasan, akhirnya dia nonton bokep. Oke, gitu. Itu adalah level ke udah tingkat ketagihan. Nah, level di atas ketagihan itu adalah level expert. Level expert itu adalah level menikmati. Dia even gak perlu coli. Dia menganggap bahwa porno adalah sebuah seni. Gokil lalu. Nah, mungkin gue ada di level itu sih. Jadi gue nonton bokep tuh kayak, anjir bagus. Ini nih DOP-nya nih bagus nih. Direct of fotografinya bagus nih. Dia mengambil sisi sampai vaginanya bisa kelihatan pas tuh. Bagus. Nah, itu levelnya udah level menghayati. Udah pakar. Ya, levelnya udah ahli gitu. Apa perbedaan Mia Khalifa ketika dia dogi sama Romy Rain ketika dia dogi? Ini ada perbedaan, 2 perbedaan. Kalau dari Morning sih kayaknya lebih bagus. Itu udah level expert, man. Udah level high gitu. Nah, cuma ada level sage namanya. Level sage. Itu level yang udah di atas kita, yaitu level pembuat bokep. Itu sudah tidak mungkin lagi.
Atau orang-orang yang sering ngebungkus orang lain terus dia ngerekam sendiri. Oke, itu level yang di atas gua. Gua nggak nyampe ke sana levelnya. Gua cuman menghayati dan menikmati dan serta bisa menganalisa gitu. Tapi gua bukan orang yang ketagihan masalahnya. Gua bukan orang yang ketagihan. Mungkin lo juga bukan orang yang ketagihan karena apa ya? Nonton bokep bukan something yang gua need karena gua jaga juga, gua kontrol. Karena gua takut. Karena gua ada beberapa orang yang ada beberapa hal yang bagus dan ada beberapa hal yang jelek ketika lo nonton film porno. Bagusnya adalah ini untuk inspirasi. Gunanya adalah untuk eh, orang-orang yang sudah menikah itu gua menyarankan untuk sekali dua kali bolehlah nonton bersama untuk mengambil inspirasi, untuk mengambil referensi dan untuk melihat apakah ada yang bisa dikulik lagi untuk menyamakan fantasi juga bisa antara si suami dan si istri. Boleh lah gitu. Dan ini bukan gua yang ngomong tapi ini ada di buku psikologi. Oke, dan ini ada buku psikologi. So tentang pasutri juga. So lo boleh lah satu kali dua kali jangan seringan tapi sekali dua kali boleh untuk menambah referensi dan menambah eh, fantasi ya. Untuk menyamakan fantasi itu sih yang paling penting. Nah, tapi buat kalian nih, buat mutan-mutan yang jomblo, buat lu para jomblo ini, ya kan, nggak usah banyak cerita lah. Ada hal buruk ya, lo nonton bokep itu tuh ada hal buruknya guys. Yang pertama, gini nih, gue kasih tahu sama lo. Ketika lo nonton bokep itu terlalu sering, kalau lo nonton bokep terlalu sering, itu dia akan mengeluarkan dopamin yang banyak. Contoh, misalkan dopamin yang dikeluarin adalah 100 miligram, zup, keluar di kotak lo. Dan lo merasa satisfied, lo merasa senang, lo merasa nyaman nih, dopamin udah keluar. Ah, anjir. Gue tadi lihat Mia Khalifah. Gokil, misionaris ya, goyang-goyang semuanya. Lo lihat itu dan kemudian dopamin lo keluar dalam otak lo. Takutnya gue, ketika lo berhubungan seks yang alami sama istri lo misalkan. Dopamin yang keluar, yang tadinya nonton bokep 100, dopamin yang keluar itu nggak nyampe 100, men. Karena lo nggak menemukan kenikmatan seperti apa yang lo ketemukan di nonton bokep. Misalkan lo yang menemukan, lo keluar dopaminnya cuman 10, misalkan. Kalau tadi nonton bokep 100, nih keluar misalkan 10 atau cuma 30. Set, lo tidak menemukan kenikmatan seperti lo nonton bokep. Ini bahaya, guys. Bahaya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lo tidak menemukan kepuasan. Ketika lo sudah having sex, ketika lo sudah make love, maka lo akan ke kamar mandi. Berapa jam kemudian ke kamar mandi, lo akan buka bokep dan lo akan coli lagi. Lo akan buka bokep, lo akan coli lagi. 2 kali. Kenapa? Karena lo nggak menemukan kepuasan di sini. Kenapa bisa terjadi? Ini bahaya. Ketika lo nggak coli, maka otak lo kan butuh dopamin kan. Karena dopamin itu kan kayak morfin. Dia kecanduan, butuh gitu terus. Jadi kalau yang keluar cuma 30 ketika dia berhubungan seks, maka ya lo butuh nonton bokep lagi untuk memuncahkan itu. Ada nggak orang begitu? Ada kondisi begitu, ada. Gue kasih tahu ini buat ada juga sebagian orang sejam nonton ini, ada. Tapi bagian ini tuh ada, literally ada. Dan gue pernah ketemu dan gue pernah terapi dan gue pernah mengkonsulnya dia, konsul sama dia. Ada. Hati-hati, men. Hati-hati, berbahaya. Lo lucu kalau lo nanti punya istri. Terus lo berhubungan sama istri lo nggak puas. Dan lo harus nonton bokep lagi untuk coli. Itu sedih rasanya, men. Mungkin ya. Dia itu pasien gue tuh datang sampai sedih, dia bilang, gue sedih dok karena gue abis ML, gue habis ngewe sama istri gue, which is istri gue cantik, istri gue tuh badannya oke banget, tapi gue sejam kemudian gue mesti ke kamar mandi dan gue mesti coli. Oh my god. Bahkan ada yang begini guys, ada yang dia udah jajan ke prostitusi lah ya, prostitusi, dia udah bayar itu mahal, 2 juta 3 jutaan. Dia udah bayar itu mahal, setelah dia pakai, sejam kemudian dia masih buka bokep dan dia masih coli. Come on.
Ngapain lo keluar 2 juta 3 jutaan? Itu adalah the dark story ketika lo nonton bokep. Nah, ada juga kebalikannya, yaitu hiper eh, hiper apa namanya? Oh gini, hiper apa ya namanya ya? Maksudnya dia tuh terlalu hiper ekspektasi, hiper ekspektasi yang membuat dia menjadi ejakulasi dini. Kenapa bisa begitu? Gue jelasin. Ketika lo nonton bokep itu, menurut penelitiannya, ketika lo nonton bokep ada daerah di bagian otak lo namanya corpus striatum. Corpus striatum. Corpus striatum ini adalah korpus bagian otak yang mengatur tentang pengendalian diri dan motivasi. Jadi kebanyakan nonton bokep itu membuat lo menjadi kurang motivasi dan lo nggak bisa ngontrol diri lo sendiri. Oke, bagian ini juga ketika lo nonton bokep dan bagian ini juga yang terganggu, itu alasannya banyak orang yang nonton bokep lalu melakukan tindakan pemerkosaan kepada anak kecil, pada orang tua misalkan, pada nenek-nenek, atau kan ada tuh cerita pada hewan. Kan ada tuh lo dengar ceritanya kan. Dia kayak nonton bokep terus ada anak kecil nih lalu diperkosa. And that's totally fuck. Itu orang-orang begitu ketika di MRI ternyata ada kerusakan dari korpus striatumnya. Dan korpus striatum ini, ketika korpus striatum ini rusak, maka dia itu diakibatkan apa? Diakibatkan oleh terlalu banyak nonton bokep. Wow, that's fuck man. Nah, itu juga terjadi ketika lo berhubungan seks. Ketika lo terjadi berhubungan seks, ketika lo berhubungan seks, maka daya kontrol lo itu udah gak bisa lagi lo kontrol. Jadi ketika lo berhubungan seks, baru dia masuk nih, knock knock, truk, aku datang. 2 menit kemudian sudah aku keluar. Tidak bertahan lama. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke. Nah, yang terakhir. Nah, sebelum gue baca yang terakhir, gue mengingatkan sama lu dulu, jangan lupa lu untuk nonton pertunjukan gue, di mana gue membuktikan sama lu tentang proses telepati dengan tanpa menggunakan trik sulap sama sekali, dengan menggunakan sains ilmiah otak, purely ilmiah otak, dan lo bisa menyaksikan kembali di kurangterkenal.com. Jadi lo bisa buka kurangterkenal.com, nanti di situ ada langsung ada muka gue, sebuah pertunjukan spesial yang gue beri nama Bugil. Lo nonton cuma 35.000, maka lo bisa menjadi saksi bahwa telepati itu real ada. Oke, gue lanjut lagi. Yang terakhir, yang masalah dari berhubungan seks ini adalah lebih agresif. Lo menjadi lebih agresif. Tapi ini nggak masalah sih sebenarnya. Oh iya, pada fisik nih, pada fisik. Ketika lo kebanyakan nonton ketika lo kebanyakan nonton bokep, itu wajah lo menjadi lebih layu dibandingin dengan orang yang jarang nonton bokep. Kenapa? Karena dopamin. Jadi kayak orang pas pakai morfin, man, kepala lu tuh penuh dengan dopamin. Terus itu alasannya kenapa orang nonton, kalau udah nonton bokep, itu kan dopaminnya muncul dan adrenalin muncul. Dia akan nonton terus nanti bisa begadang dan nggak tidur. Ini nih pendengar gua yang jomblo nih, mutan-mutan yang jomblo nih, yakin nih gua nih, lu lu pasti ada yang begini nih, di kamar sendiri buka bokep, no, begadang sampai malam, nggak tahu apa yang dilihat, ya kan? Semua kategori aja yang lu lihat. So sebenarnya bokep ini sebenarnya ada gunanya, bukan nggak ada gunanya sama sekali guys, tapi ada gunanya. Cuman lu harus benar-benar bisa menempatkan kegunaan ini. Kenapa? Karena yang diserang sama bokep ini adalah otak, guys.